Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda sore hari ini? Kami berharap Anda dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melakukan segala aktivitas dengan optimal. Seperti biasa, jumpa lagi bersama dokter kita TVRI Jawa Barat bersama saya, Dr. Siska Gervianti MHKS. Dokter kita merupakan suatu acara pembekalan kesehatan dan mencari solusi berbagai macam permasalahan kesehatan yang tengah Anda alami saat ini. Sore hari ini dokter kita hadir dengan tema tuberkulosis atau biasa kita singkat dengan TBC. Dan bersama kita sudah hadir narasumber kita, Dr. Arto Yuwono Suroto, spesialis penyakit dalam. Selamat sore Dr. Arto. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah sehat-sehat saja ya. Dan pemirsa, bagi Anda yang pada sesi kedua nanti akan bertanya pada dokter kita, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 540-6677, atau bagi Anda yang ada di luar kota Bandung, Anda bisa menelpon ke 022-540-8877, atau Anda juga bisa mengirimkan SMS ke 0811-231-0020. Dan pemirsa, kembali kepada tema kita sore hari ini yaitu tuberkulosa atau biasa kita singkat TBC ya dok ya. Menurut dokter Arto nih, kenapa tema ini diangkat nih sore hari ini? Silakan dok. Baik, pemirsa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, TB tuberkulosis ya, TB. sekarang nggak pakai sih disingkatnya. TB aja dok ya? TB, ya jadi TB aja. TB ini adalah suatu penyakit menular ya, yang disebabkan oleh suatu kuman yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Jadi TB sama sekali bukanlah penyakit keturunan, Ya. bukanlah penyakit aib, tapi ini Ya. adalah penyakit menular. Bagaimana TB menular? TB menular dengan cara cipratan yang dari keluar pada saat kita bicara, saat kita nyanyi. Pada seorang penderita TB, kalau dia bicara atau dia nyanyi, dia bersin, dia akan memuncratkan percikan-percikan renik yang kecil sekali yang nggak kelihatan, pakai mata biasa, dan itu akan dihisap oleh lawan bicaranya sehingga lawan bicaranya memasukkan ke dalam, akhirnya bisa jadi sakit. Perlu dipahami bahwa TB bukanlah penyakit paru saja. Ya. TB adalah penyakit seluruh tubuh. Jadi TB bisa menyerang tidak hanya paru. Ya. Memang 80% menyerangnya paru, tapi dia sebetulnya bisa kena otak, contohnya ya. Bisa kena mata, bisa kena saluran nafas yang lain, bisa kena usus, bisa kena perut, bisa kena tulang. Jadi semua bagian tubuh kita bisa terkena TB. Makanya penting sekali untuk kita bahas sore ini. Betul ya dok ya. Betul sekali. Di samping itu, meskipun TB itu udah 7.000 tahun yang lalu kita udah tahu bahwa ada penyakit yang namanya TB pada kerangka mumi gitu ya. Kita lihat, oh ini kayaknya bekas TB. Tapi sampai sekarang masih jadi masalah, Dokter Siska ya. Jadi sampai sekarang masalah terus, angkanya itu terus jadi seluruh dunia nih terus tetap tinggi ya. Kalau di Indonesia sendiri gimana dok? Di Indonesia ini kasusnya kira-kira dalam 1 tahun ini 450.000 kasus baru. 450.000 kasus baru setiap tahun. Iya, kemudian kalau di ranking kan ya, diurut di dunia ini Indonesia itu nomor 4 jumlahnya. Nomor 4 penderita TB terbanyak di dunia. Jadi memang masih banyak kasus TB di Indonesia, meskipun sebetulnya kalau dilihat dalam beberapa tahun terakhir Indonesia memang sudah mengalami kemajuan ya. Kalau tadinya ranking ketiga, sekarang jadi ranking keempat. Tapi secara ini masih tetap kurang baik tentu ya. Kita masih berharap banyak kemajuan-kemajuan, perbaikan-perbaikan. Dan untuk itu rasanya memang terus diseminasi harus kita sampaikan. Harus sampaikan kepada masyarakat luas apa itu TB, bagaimana kita menghindarinya. Iya betul gitu dok. Ya. Dan karena tadi ya dok ya, 450.000 orang penderita baru setiap tahun, berarti kan wah luar biasa angkanya gitu kan. Dan tadi kan dokter bilang bahwa penyebabnya adalah kuman Mycobacterium tuberculosa, dan ini pada saat tadi orang ini mencipratkan renik-renik tadi melalui misalnya bersin, batuk atau bicara, itu dengan mudahnya akan terpapar pada orang lain di sekitarnya dia, terutama lawan bicara yang langsung ya dok ya.
Nah, sebetulnya yang mungkin pemirsa di rumah juga ingin tahu, sebetulnya gejala-gejalanya apa nih dok TB ini? Gejala-gejalanya itu pada dasarnya terbagi dua ya, karena tadi saya katakan bahwa TB itu bukan Hanya melulu penyakit paru-paru ya, gitu. tadi seluruh badan juga bisa kena ya dok Jadi ya? contoh misalnya kalau kena TBC-nya itu TB-nya di usus ya, Iya. kena TB di usus, maka gejalanya nanti banyaknya dari usus. Tapi dimanapun dia kenanya ya, mau kena usus, mau kena tulang, mau kena paru, itu selalu ada gejala yang sifatnya sama. Disebutnya Iya. adalah gejala konstitusi. Gejala konstitusi. Atau gejala sistemik gitu ya. Iya. Itu contohnya demam. Demam yang naik turun, siang nggak apa-apa, nanti sore, mendekati sore dia menjadi agak demam sedikit gitu ya. Nanti malam, tengah malam turun demamnya tapi bareng dengan keringatnya banyak. Iya. Jadi lama-lama pasien itu merasanya cuma kadang-kadang sering hareeng aja gitu gitu. Ya, kemudian nafsu makannya turun, lama-lama berat badannya turun, merasa sering sakit ya. Itu mau TB-nya di mana aja gejala itu selalu ada. Iya. Nah, tergantung nanti yang kenanya apa. Kalau kenanya paru, maka timbul gejala batuk-batuk. Iya. Batuk-batuk mulai dari batuk kering biasa gitu ya, sampai batuk ada dahak, dahaknya encer, dahaknya kental, sampai batuknya ada darah. Oh, jadi ada step by stepnya juga ya? Jadi nggak perlu langsung gitu ya? Nggak perlu harus batuk darah gitu ya. Batuk yang biasa pun, batuk yang seperti gitu aja itu bisa ya. Batuk malu-malu gitu ya dok? Batuk. Kemudian nanti kalau kenanya kelenjar misalnya ya, kelenjar di leher, benjol-benjol di leher. Kalau kenanya kelenjar atau kenanya usus, bisa diare terus. Kalau kenanya di tulang belakang, bisa ada benjolan di tulang belakangnya, kemudian sakit ya, atau kalau patah bisa sampai bongkok begitu gitu. Itu namanya disebutnya gejala organ. Gejala organ. Tergantung organ di mana yang kena. Nah, kalau gejala yang sistemik tadi selalu ada dimanapun dia kena, ya. Kalau gejala organ tergantung organ yang mana yang kena. Gitu ya. Karena tadi ya, nah pemirsa dicatat juga nih ya di rumah bahwa tadi ada gejala yang pertama konstitusi tadi ya dok ya, itu gejala sistemik, itu bisa terjadi menurut organ manapun pasti ada tadi seperti demam yang tidak jelas, hareeng gitu ya dok ya. Ada batasan waktunya nggak dok? Misalnya harus hareengnya berapa lama nih atau misalnya berapa lama biasanya? Kalau di pokokan batasan pokoknya sih sekitar 2 sampai 3 minggu. 2 sampai 3 minggu tuh ada demam kecil sedikit ya. Demamnya tuh bukan demam yang jebret gitu bukan ya. demam yang tinggi gitu ya dok ya. Tapi perasaan nggak enak gitu ya, hareeng gitu ya. Nah, biasanya demam lebih dari 2 atau 3 minggu dan tadi dok ada penurunan nafsu makan sehingga penurunan berat badan juga. Dan yang kedua ada gejala yang menurut organnya tadi, apakah paru-paru atau di luar paru-paru nanti bisa dilihat lagi ya dok ya. Dan kalau misalnya tadi kan 80% memang TB paru ya dok ya. Kalau misalnya TB paru dan yang di luar paru ini, yang di luar paru paling sering yang mana dok? Paling sering kelenjar getah bening. Kelenjar. Mungkin sering ada TB kelenjar di awam dia, TB kelenjar ini biasanya di leher. Ya, itu sering. Kemudian ada TB selaput paru. Jadi ada cairan di yang meliputi yang mengisi selaput paru, rongga selaput paru. Kadang-kadang disebut sebagai paru-paru basah. Nah, jadi kalau kadang-kadang suka disedot tuh, sama dokternya disedot, cairannya dikeluarin gitu ya. Itu disebut sebagai TB pleura namanya, atau ada efusi atau ada cairan pleura. Itu yang sering mungkin itu. Tapi ingat ya, semua organ apapun bisa terkena TB. Bahkan maaf ya, organ rahim wanita juga bisa kena ya. Kemudian kalau yang rahim tadi gejalanya seperti apa dok? Tadi sama sistemik dulu yang tadi demam tidak jelas dengan penurunan berat badan. Kemudian organiknya bisa ada perdarahan, kemudian bisa datangnya dengan mandul, ya bisa. Wow. Tidak berarti hamil, memang tidak hamil, seluruh gitu ya. badan kita bisa kena dampaknya dok ya. Dan tadi dok, untuk penanganannya sendiri untuk TB ini seperti apa dok? Untuk tata laksana kita pisahkan.
untuk pencegahan sama untuk pengobatan. Ya. Ya. Jika kita bicara pencegahan, maka tadi kita harus kembali lagi ke filosofi dasarnya penularannya. Bagaimana cara penularannya? Ya. Kan kalau penularannya caranya adalah dengan cara kalau kita bicara nyebrot ya. Jadi kalau misalnya TB-nya adanya di kelenjar, dia nggak nular langsung. Ya, karena dia nggak, kalau ada di kelenjar sini kan nggak menularkan ke orang di depannya, tapi yang di paru ya, yang nyebrot gitu ya, itu menularkan. Sehingga pertama kita harus mengenali kira-kira ini orang sakit TB apa enggak. Ya. Kalau kita yakin atau kita curiga TB, ada bagusnya kita menganjurkan kepada yang bersangkutan untuk mencari pengobatan. Ya, betul. Gitu ya. Jadi ya saling tolong menolong, gotong royong kali ya. Jadi jangan dianggap bahwa itu mah urusan dia gitu, batuk dia. Karena tidak tertutup kemungkinan orang yang batuk terus di depan kita itu bisa berpotensi menularkan kepada kita kan. Iya, apalagi kalau kita hadap-hadapan gitu ya. Iya. Jadi kepedulian itu kan ada sisi baik untuk si pasien, tapi sisi baik untuk kitanya juga banyak gitu ya. Jadi kalau kita curiga, ya dianjurkan aja cari pengobatan. Kemudian kalau kita sudah jelas-jelas berhadapan dengan pasien TB, ya, maka pasien TB itu tentu dianjurkan dalam masa menularnya, masa menular itu sampai 2 bulan lah, gitu ya. Mulai 2 minggu tuh daya tularnya udah mulai sedikit, 2 minggu pengobatan maaf ya, 2 minggu pengobatan daya tularnya udah makin turun, 2 bulan tuh hampir sudah tidak menular. Itu ada bagusnya pakai masker dianya. Yang sakit yang pakai masker, bukan yang sehat yang pakai masker. Iya. Yang sakit yang pakai masker ya. Nah nanti kalau sudah masuk ke pengobatan, ya pengobatannya harus selesai, harus tuntas dari mulai start sampai dengan selesai sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, diikuti terus. Kalau ada keluhan dengan pengobatan, entah itu mual, kan obatnya rada banyak ya. Kalau TB kan beda sama apa? Sama yang lain. Obatnya itu bisa 3 atau 4 dan agak besar. Dan lama ya dok ya? Lama 6 bulan lagi kan ya. Kalau ada keluhan dengan obat, solusinya penyelesaiannya bukanlah memberhentikan lalu melarikan diri, bukan. Aduh kayak hit and run gitu ya dok. Harus kembali lagi ya. Kembali kalau ke puskesmas, kalau ke dokter jelaskan bahwa ada masalah begini. Nanti puskesmas atau dokter akan membantu. Jika ada efek samping, misalnya ada gatal, nanti akan diselesaikan, akan dibantu oleh puskesmas atau oleh dokternya. Kalau puskesmas nggak bisa, tentu dia akan merujuk ke dokter. Dokter nggak bisa, dia akan merujuk ke rumah sakit. Jadi sebetulnya insya Allah bisa diselesaikan kalau ada efek samping gitu ya. Dan pengobatan memang harus lama, tidak bisa pengobatannya hanya misalnya cuma seminggu, 2 minggu. Nggak, biarpun sudah merasa enak, harus tetap berobat sampai dengan selesai. Selesainya ya 6 bulan. Iya. Paling pendek gitu ya. Paling pendek ya dok ya. Pemirsa, kita akan bahas kembali mengenai TB atau tuberkulosa ini dan bagaimana pengobatannya setelah jeda berikut ini. Tetap di dokter kita. Kilo. Udah pernah pengobatan 6 bulan tapi tetap berat badannya. Halo. Oh iya, dan kita kembali ke yang tadi, dokter. Tadi kan sudah dibilang bahwa pengobatannya bisa banyak macamnya, dan tadi kalau pada saat penderita ini mengalami ketidaknyamanan, tidak boleh berhenti sendiri ya dok ya, harus berkonsultasi sehingga tadi yang masa pengobatan selama 6 bulan itu dia akan selesaikan dengan baik. Mungkin banyak kasus yang tadi drop out atau berhenti pengobatan dan mungkin lebih bahaya ya dok ya? Oh iya. Jelas. Kalau bahaya dari menghentikan pengobatan, ada 2 bahayanya. Yang pertama, tentu penyakitnya tambah berat kan. Tambah berat penyakitnya. Jelas kalau berhenti obat tambah berat. Dan maaf, tidak ada obat lain untuk TBC selain obat yang sekarang ada gitu ya. Nggak ada obat alternatifnya tuh. Nggak ada alternatif. Jadi obatnya adalah itu.
Kalau berhenti pengobatan, keburukannya yang pertama penyakitnya tentu tambah berat. Dan kalau tambah berat, yang rugi pasiennya. Iya, betul. Ya, yang kedua jeleknya adalah potensi menularkan ke sekitarnya. Paling dekat keluarga ya dok ya? Paling dekat keluarga. Karena dalam hitung-hitungan ternyata seorang penderita TBC itu kalau tidak diobati dalam 1 tahun akan menularkan kepada 10 pasien lainnya di sekitarnya. Iya. Jadi kalau tidak diobati ya akan menularkan ke sekitarnya, terutama keluarga. Keluarga, paling dekat keluarga ya dok ya? Betul. Kalau misalnya tadi 450.000 orang terkena, pengobatannya nggak kali benar. 10. Gitu. Makanya yang paling satu lagi ya, yang kejelekan dari kalau berhenti pengobatan dengan tidak benar adalah dari sisi kumannya. Kumannya itu seperti dilatih ya, karena berhenti obat, misalnya makan obat berhenti makan lagi, berhenti makan lagi gitu. Nah, kuman itu kayak dilatih kan? Yeah. Lama-lama dia jadi tahan obat. Yeah. Tahan obat. Kalau obatnya udah tahannya lebih dari 2 obat disebutnya sebagai MDR, istilahnya multi drug resistant. Jadi resisten obat ganda. Nah, itu lebih susah lagi nanti ngobatinnya. Betul, dok. Lebih susah lagi ngobatinnya, pengobatannya menjadi lebih tidak nyaman lagi sehingga bisa sampai 2 tahun atau lebih pengobatannya, sehingga pengobatan